Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, mungkin kita banyak menyaksikan beberapa perbedaan yang cukup menonjol dari orang-orang Salafi ataupun dari orang-orang Aswaja, yang dimana baik itu dari segi karakteristiknya atau dari segi keilmuannya dan ataupun juga dari segi tingkatannya. Termisal dari tingkatannya, yang dimana untuk tingkatan terbawah dari orang-orang Aswaja, yang dimana biasanya untuk mereka sangat berbeda dengan orang-orang di kalangan Salafi, yang mana orang Aswaja dari tingkatan terbawah banyak yang terdiri dari kumpulan masyarakat tradisional yang kurang begitu terdidik secara pendidikan formal, yang mana rata-rata pendidikan mereka hanya tamatan SD dan sangat sedikit sekali yang lebih dari itu, yang dengan hal itu membuat orang-orang Aswaja saat berhadapan dengan yang berbeda pemahaman dengan mereka, seperti dengan orang-orang dari Salafi contohnya, biasanya akan cenderung angkuh, tidak sopan, dan kalau agak terdesak pendapat dari yang diyakininya itu, cenderung akan mudah marah. Dan rata-rata kalau berhadapan dengan orang yang beda pemahamannya, hampir rata-rata akan tersudutkan kekuatan pendapatnya. Hal itu karena rata-rata orang-orang Aswaja, selain pendidikan yang rata-rata tamatan SD, yang membuatnya menjadi tidak profesional dalam mengemukakan pendapat di tempat umum, juga biasanya dikarenakan mereka menggunakan taklid, yang selalu nurut saja apa yang dinasihatkan oleh gurunya, dan tidak dibekali dengan dasar-dasar yang kuat untuk mendukung paham dan pendapat yang diutarakannya, dan terlebih pemahamannya yang banyak yang berisi kuropat, tahayul dan sesuatu yang tidak memiliki dalil yang kuat. Maka pada saat diuji pendapatnya itu oleh orang yang berbeda paham, maka akan kewalahan dalam mempertahankan pendapatnya itu, yang sehingga mereka akan menjadi khawatir kalah dalam perbedaan perselisihan pemahamannya itu, dan reaksinya akan menjadi mudah marah dan tidak profesional lagi. Dan seperti itulah yang biasa terjadi di masyarakat. Dan mengapa orang-orang Aswaja banyak yang kalah dalam adu argumen tentang apa yang dipahaminya itu? Hal itu juga karena orang-orang Aswaja yang dalam pemikirannya yang selalu ingin beda dengan golongan lain untuk memperkuat eksistensinya dan menciptakan sebuah perasaan bahwa kami itu tidak sama dengan kalian. Kami lebih paham karena memiliki pengetahuan yang banyak, dan kami lebih pintar dibanding kalian, yang sehingga pendapat-pendapat yang dijadikan pemahamannya sering didukung dengan dalil-dalil yang lemah, yang sehingga tentu saja ibarat sebuah ranting pohon yang sudah lapuk. Kalaulah dihantamkan pada batang yang kuat, maka pasti akan patahlah ranting yang sudah lapuk itu. Walaupun dikumpulkan lagi dan disatukan lagi beberapa ranting yang rapuh itu, maka akan tetap patah juga. Seperti itulah saat dalil yang lemah berhadapan dengan dalil yang kuat. Apalagi kalau ditambahkan dalil pendukung yang menguatkan, maka seperti dua batang pohon yang kuat, yang semakin sulit lagi untuk dipatahkan. Yang sehingga orang-orang Aswaja biasanya akan membawa seseorang yang mendampinginya sebagai tambahan bantuan kalau hujahnya atau pendapatnya tersudutkan oleh pemahaman orang lain. Biasanya seperti itulah yang terjadi di masyarakat level bawah, yang dimana kadang akan berlanjut pada gaya diskusi yang tidak profesional, seperti pada saat terjadi diskusi tentang tahlilan di acara kematian. Maka pada saat tersudutkan pendapatnya, mereka akan menggunakan akalnya dengan menganalogikan, jika di keluarga kita ada yang meninggal, maka janganlah seperti menguburkan kucing, dan bahkan sampai menganalogikan untuk jangan seperti menguburkan anjing pada saat ada keluarga yang meninggal dunia, dan kadang mengalihkan pada pembahasan lain, yang dengan gaya yang kampungan juga, seperti membahas kelompok lainnya yang banyak berjidat hitam, dengan memfitnah bahwa yang jidatnya hitam itu orang-orang yang saat sujudnya sambil menggesek-gesekan dahinya pada sajadah, yang sehingga menjadi hitam, yang mana kata mereka, agar banyak orang menyangka mereka ahli ibadah, yang mana padahal ada ustad-ustad di kelompok mereka juga ada yang hitam dahinya. Seperti itulah kalau akal mendahului dalil, maka makin lemahlah apa yang orang-orang Aswaja pahami saat sedang diuji dengan pemahaman kelompok lain. Karena memang seharusnya akal belum boleh dulu melewati dalil, terkecuali kalaulah dalil-dalil yang kuat sudah habis, maka baru bisa ditambah untuk memperkuat apa yang didalilkannya itu dengan akal dan logika kita. Namun selalu seperti itu yang terjadi di masyarakat level bawah. Hujah atau pendapat orang-orang Aswaja
selalu tersudutkan oleh orang-orang Salafi dan selalu mentok karena kehabisan dalil pendukung. Akan tetapi, kadang yang membuat kita bingung juga orang-orang Aswaja yang membelah hujahnya dengan akalnya, karena mereka berpendapat bahwa karena justru itulah yang membedakan kita dengan makhluk lainnya, karena kita sebagai manusia yang memiliki akal, yang mana harus menggunakan untuk memahami setiap apa-apa yang Allah dan Rasul-Nya sampaikan, yang biasanya ungkapan itu juga untuk menyindir kelompok lainnya yang selalu memaparkan dalil dengan apa adanya, yang menurut mereka seharusnya kelompok lain itu menggunakan juga akal dan pikirannya dalam mencari makna yang sebenarnya atas dalil-dalil pada suatu perkara yang sedang diperselisihkan. Tapi lagi-lagi, kita dipertontonkan pada hal-hal yang sulit kita masukkan pada akal sehat orang-orang di kalangan Salafi, seperti bagaimana masuk akalnya saat ada di kelompok Aswaja yang mengaku bisa berbicara dengan semut seperti Nabi Sulaiman. Bagaimana masuk akalnya sampai kejadian ada orang yang sampai punya utang karena tahlilan. Dan masih banyak lagi, dan bahkan pada peristiwa yang baru-baru ini terjadi. Bagaimana mungkin kok bisa ada sholat jenazah pada Trans 7, yang mana sangat membuat heran pada kalangan di orang-orang Salafi. Bagaimana mungkin hal-hal seperti itu sampai bisa terjadi, dan peristiwa itu benar-benar sangat di luar nalar, dan aneh tapi nyata bisa terjadi, dan hanya terjadi di masyarakat kita. Seperti itulah yang biasa terjadi di kalangan masyarakat yang paling bawah, yang mana tidak sedikit terjadi perselisihan paham antara orang-orang Salafi dan orang-orang Aswaja, yang dimana sebagai salah satu bentuk dinamika berdasarkan dari kondisi lingkungan masyarakat yang biasa kita temukan, yang ada kalanya di orang-orang Salafi yang memulainya, tapi terkadang juga di orang-orang Aswaja juga yang memulai. Keduanya sama-sama terjadi saat melakukan kegiatan sosial kemasyarakatannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.